Oke guys, welcome back my channel AgriFX Dollar. Kembali lagi bersama aku di video seputar analisa dan edukasi trading forex. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan indikator fraktal dalam trading ya. Nah, yang mana indikator fraktal ini muncul atau terbentuk pada susunan 5 buah candlestick ya. Yang mana pada candlestick ketiganya high-nya itu lebih tinggi ataupun low-nya lebih rendah daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Oke, pada indikator fraktal itu memiliki dua jenis, ada fraktal up dan fraktal down ya. Nah, bedanya kalau fraktal up pada candlestick ketiganya, oke, dia lebih tinggi daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Kalau fraktal down, low-nya lebih rendah daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Jadi sekali lagi aku jelasin, kalau fraktal up pada candlestick ketiganya high-nya lebih tinggi daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya. Kalau fraktal down, low-nya lebih rendah pada candlestick ketiganya, low-nya lebih rendah daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Oke, langsung aja kita ke contoh grafiknya. Nah, jadi untuk menggunakan indikator fraktal ini kita bisa menggunakan dua strategi ya. Bisa yang pertama strategi reversal, yang kedua strategi breakout. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu untuk strategi reversalnya ya. Nah, di sini kita ambil contoh di pair gold time frame M30. Nah, jadi untuk contoh open sell, nah seperti yang udah aku jelasin tadi, ini candlestick ketiga muncul fraktal ya, yang mana high-nya itu lebih tinggi daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Nah, tadi aku udah jelasin dia muncul pada susunan 5 candlestick ya. Ini 1, 2. Nah, kemudian pada candlestick ketiga muncul fraktal, high-nya lebih tinggi. Oke. Nah, candlestick keempat, kelima ya. Nah, jadi candlestick yang ketiga ataupun fraktal up nih ya, ini fraktal up, dia lebih tinggi, high-nya lebih tinggi daripada dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Nah, untuk open posisi sell, teman-teman bisa sell pada open candlestick yang ke-6 ya, baru teman-teman bisa open sell. Oke, sekali lagi aku jelasin, ini muncul fraktal up yang mana pada candlestick ketiganya dia memiliki high yang lebih tinggi daripada dua candlestick sebelumnya dan dua candlestick sesudahnya ya. Nah, untuk open sell teman-teman bisa sell pada open candlestick yang ke-6. Oke. Nah, ini contoh yang kedua untuk open buy-nya di time frame di pair yang sama ya, di gold time frame M30. Nah, di sini muncul fraktal down ya, yang mana pada candlestick ketiganya low-nya lebih rendah dibanding dua candlestick sebelumnya ataupun dua candlestick sesudahnya ya. Ini ada susunan 5 candlestick, 1, 2. Nah, yang ketiga candlesticknya dia low-nya lebih rendah. Oke, ini keempat, kelima ya. Nah, ini muncul fraktal down. Nah, yang mana pada fraktal down ini low candlestick lebih rendah daripada dua candlestick sebelumnya dan dua candlestick sesudahnya ya. Nah, untuk open posisi buy, teman-teman bisa open buy pada open candlestick yang ke-6 ya. Nah, bisa buy pada open candlestick yang ke-6. Nah, ini untuk contoh strategi reversal ya. Oke, kita lanjut ke strategi breakout. Oke. Nah, di sini kita ambil contoh di pair GBP USD time frame M30. Nah, ini muncul fraktal up dan fraktal down ya. Nah, kemudian teman-teman tandai pada fraktal up dan fraktal down-nya dan tinggal tunggu mana yang mana
yang terjadinya breakout ya, apakah di fractal up ataupun fractal down. Nah, di sini dia breakout pada fractal up ya. Nah, setelah terjadi breakout seperti ini, teman-teman bisa open posisi buy. Lalu untuk stop lossnya teman-teman bisa letakin pada fractal down-nya ya. Oke, sekali lagi aku jelasin, ini muncul fractal up, muncul fractal down, lalu teman-teman tandai dengan pada fractal up-nya ataupun fractal down-nya, dan kemudian teman-teman tinggal tunggu mana yang akan di breakout. Kalau dia breakout fractal up seperti ini, candlestick close ya di atas fractal up, teman-teman bisa open buy dengan stop loss pada fractal down ya. Oke, sekali lagi kita contohkan di pair yang sama ya, di GBP USD time frame M30. Ini muncul fractal up, ini muncul fractal down, lalu muncul fractal up. Kemudian teman-teman tandai pada fractal down dan fractal up-nya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman tinggal tunggu mana yang akan di breakout ya, apakah fractal down atau fractal up. Kalau dia ini di sini dia breakout pada fractal down ya. Nah, setelah terjadi breakout baru teman-teman bisa open posisi sell. Oke, dengan stop loss teman-teman bisa letakin pada fractal up. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman kurang mengerti, sekali lagi inilah ya aku jelasin ulang ya, yang strategi reversalnya. Nah, tadi aku udah jelasin munculnya fractal ini terbentuk dari susunan 5 candlestick ya. Nah, ini muncul fractal up yang mana high-nya lebih tinggi daripada 2 candlestick sebelumnya ataupun 2 candlestick sesudahnya ya. Ini ada 5 candlestick, 1 2, yang ketiga lebih tinggi high-nya ya. Kemudian candlestick keempat, kelima untuk open posisi sell, teman-teman bisa sell pada open candlestick yang keenam ya. Oke, ini untuk contoh buy-nya aku jelasin. Fractal muncul pada susunan 5 candlestick ya, yang mana ini muncul fractal down, low-nya lebih rendah, pada candlestick ketiganya low-nya lebih rendah dibanding 2 candlestick sebelumnya dan 2 candlestick sesudahnya ya. Untuk open buy teman-teman bisa buy pada open candlestick yang keenam. Oke. Ini untuk strategi breakout, muncul fractal up dan fractal down, teman-teman tandai fractal up dan fractal down-nya. Lalu bila terjadi breakout, ini breakout pada fractal up, teman-teman bisa open buy dengan stop loss letakin pada fractal down ya. Oke, ini juga ya, muncul fractal down, muncul fractal up, kemudian teman-teman kasih tanda pada fractal down-nya dan fractal up-nya, tunggu terjadi mana yang akan di breakout ya. Ini dia breakout fractal down. Nah, setelah terjadi breakout teman-teman bisa open sell ya dengan stop loss pada fractal up-nya ya, bisa diletakin pada fractal up. Oke teman-teman, jadi seperti ini cara menggunakan indikator fractal up. Buat teman-teman yang masih belum paham silahkan ketik di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram, grup Free Signal ya, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kita setiap hari juga share signal buat teman-teman yang ada di grup. Oke, mungkin ini aja dulu, semoga bisa bermanfaat. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman, dukung terus channel AlgoFX Dollar agar semakin berkembang, dan sampai jumpa di next video seputar analisa dan edukasi trading forex berikutnya.